Sudah. Siapa persiapan? Ini mau diajar apa, Pak? Wah, macam-macam. Pokoknya serban gak enak. Bulan pertama saya bisa turun 9,8 kilo. Bulan kedua kemarin turunnya 6,7 kilo. Ada pertanyaan tuh dari saya sendiri juga, kenapa ya turunnya kok sedikit dibanding bulan pertama? Saya lagi di tempatnya Anaraf nih, dan sih mau dikasih hadiah, nggak tahu hadiah apa. Hadiahnya apa memangnya? Hadiahnya aku. Ada orang-orang. Oke, kita ketemu lagi di tantangan 30 kg. Wah, kemarin kan udah lihat ya yang 1 bulan pertama. Jadi video ini dibuat ketika saya sudah masuk di bulan kedua. Bulan kedua sudah lewat, sekarang masuk bulan ketiga. Nanti coba saya sharing untuk yang 2 bulan kemarin. Di bulan keduanya saya ngapain aja. Sambil latihan ya. Akhirnya. Wah, sudah datang. Siapa persiapan? Ini mau diajar apa, Pak? Wah, macam-macam. Pokoknya serban gak enak. Oke, jadi seperti episode sebelumnya, bulan pertama saya bisa turun 9,8 kilo. Bulan kedua kemarin turunnya 6,7 kilo. Jadi total 2 bulan sudah mencapai 15,5 kilo. Ada pertanyaan tuh dari saya sendiri juga, kenapa ya turunnya kok sedikit dibanding bulan pertama. Jadi memang menurut yang pernah saya baca dan memang ini saya lakukan, jadi di bulan pertama biasanya turunnya memang bisa cepet banget. Air berkurang, terutama air, terus lemak juga berkurang. Nah, kenapa kemarin saya bulan kedua kepengen nambah latihan gym? Karena ketika itu turunnya udah mulai sedikit per minggunya. Cuman setelah nge-gym ini saya juga jadi ada pertanyaan, padahal saya udah nge-gym, saya jalan pagi masih, jadi jalan pagi 1 jam masih, kemudian menjaga makanan masih, sarapan sekarang malah enggak, jadi saya intermittent fasting, saya baru makan jam 12 siang. Jadi memang ketika nge-gym itu yang utama adalah menguatkan otot, menguatkan massa otot. Makanya kenapa ketika saya nge-gym itu metodenya bukan untuk yang bodybuilding, itu harus dipahami. Jadi ketika kita memang goalnya adalah weight loss atau menurunkan berat badan, latihannya berbeda dengan yang membentuk otot atau membesarkan badan. Jadi yang dilatih apa semua, mulai dari latihan dada, kemudian latihan back, kemudian kaki juga. Untuk yang goalnya adalah weight loss, itu metodenya adalah bebannya jangan berat-berat, jadi bebannya ringan, tapi repetisinya, pengulangannya itu harus panjang, jadi hitungannya panjang. Itu berbeda dengan untuk yang bodybuilding. Jadi yang diajarkan ke saya begitu, kalau mau goalnya weight loss, bebannya sedikit tapi hitungannya panjang.
diulang terus. Nah itu bisa bikin goalnya di weight loss kemungkinan besar tercapai besar. Mau turun badan kok malah nge-gym, nanti malah gede. Iya memang ketika kita nge-gym otot massa jadi makin besar. Karena itu kemudian yang paling mudah dilakukan adalah ketika otot massa sudah semakin kuat, ya kita ngangkat berat badan sendiri. Jadi makanya setelah nge-gym itu ketika melakukan kardio, saya jadi lebih kuat dari sebelumnya. Misalnya push up atau squat atau ngeplank itu kalau kemarin cuman sekian detik, sekarang bisa lebih panjang dan bisa lebih berulang. Kurang lebih gitu. Jadi nge-gym ini bukan cuman untuk membesarkan otot ya, membesarkan badan, tapi bisa juga untuk weight loss. Tinggal metodenya yang dilakukan mesti pas itu. Sekali lagi saya disclaimer ya, saya sharing apa yang saya lakukan. Saya nggak menggurui, saya nggak sok pinter, nggak, tapi saya sharing aja yang saya lakukan. Bisa jadi apa yang saya lakukan ini nggak cocok dengan orang lain, bisa jadi banget. Jadi kalau kepingin weight loss atau kepingin memprogram membentuk badan, mungkin bisa cari referensi yang pas, juga ada trainernya supaya latihannya terarah. Jadi sekali lagi ini adalah sharing apa yang saya lakukan, bukan maksud menggurui. Oke, saya latihan dulu hari ini supaya ya bulan ini akan cukup berat. Kenapa? Karena saya ada kerjaan di Jogja dan itu sungguh menggoda pasti kalau makan-makan di Jogja. Oke, latihan dulu ya. Saya lagi di tempatnya Anaraf nih. Nggak tahu kenapa Cek Catherine nyuruh ke sini. Dia habis latihan saya langsung ke sini. Masih nunggu nih. Nggak tahu Cek Catherine-nya masih ada tamu kayaknya. Katanya sih mau dikasih hadiah, nggak tahu hadiah apa. Kita tunggu aja Cek Catherine-nya. Mas Aswi. Oh, tak tunggu dari tadi. Selamat datang di Anaraf. Terima kasih. Aku mbak suruh apa? Ngapain di sini? Katanya mau kasih surprise. Ini surprise-nya buat kamu. Iki surprise. Iya. Tambah Jauh-jauh lagi ke dah. sini, ternyata ini aja surprise-nya. Duduk, Mas. Aku di situ Siap, ya. siap. Mas Aswin udah turun berapa kilo? Nah. Gila. Kamu ngikuti ya gara-gara kalendernya Anaraf ya. Jadi aku disuruh kesini mau ngapain? Aku mau kasih kamu hadiah, Mas. Sebagai achievement. Kalau kamu udah turun 50 kilo. 30 kan tantangannya 30 ya. Jadi aku mau kasih kamu present. Kalau kamu udah achieve, baru aku bikinin. Kalau kamu nggak achieve, berarti nggak jadi. Oh, Oke, siap. Kenapa? Kok tiba-tiba kepingin ngasih hadiah juga? Ya, karena kan kamu itu udah berjuang dari 30 kilo ya, Mas. 30 kilo itu kan bukan perjalanan yang mudah ya. Saya menurunkan 9 kilo itu, oh my God, gitu loh. Nah, jadi ya waktu dia diet, ngompori terus. Ayo diet mas. Sekarang ternyata berapa kali postingnya makanan itu loh. Guys. Makanan diet itu loh. Jadi karena itu, terus aku mau kasih hadiah nih kalau Ci. Iya, betul. Hadiahnya apa memangnya? Hadiahnya aku buatin kamu jas hak milik untuk kamu. Serius? Serius, terserah aku buatin benar-benar dari nol. Ini mahal loh jasnya di sini. Oh mahal, 50 juta. Loh kan? Tapi bukan buat jas nikah loh ya? Bukan jas nikah loh ya? Daily. Oh, Kamu bisa pakai kemana aja. Jadi nanti dari model, dari warnanya nanti aku bener-bener custom. Kayak real client kita gitu. Asik. Kita mau bikinin kamu blazer, mau bikinin kamu jas, atau mau bikin kamu tuxedo, terserah kamu. Nanti kamu yang pilih mau model yang mana. Kayaknya jas aja deh. Soalnya aku itu, gak punya jas, percaya nggak? Oh, saking seringnya kerja di ya? lapangan. Loh, karena kamu nggak cukup. Oh iya bener. Nah, jas terakhir itu aku bikin 2016
16 waktu nikahnya Tika Bayu. Itu terakhir bikin dan itu terakhir nggak cukup. Nggak cukup. Ini belum tak coba lagi sih karena ini kebetulan juga hari ini tumben nggak kaosan ya. Biasanya juga kaos oblong-oblong atau kemeja yang hanya dipakai outer. Iya, itu kemejanya udah nutup. Sudah dong, C. Sekarang kemejanya sudah bisa dibenik, no, C. Oke, terus itu berarti aku harus gimana nih? Aku ukur dulu, aku desain dulu, desain warna, terus habis gitu nanti kita ukur. Waduh. Sekalian nih, bandingin hari ini udah turun berapa kilo? Kan belum 30. Nanti ya kita cerita ya, habis ukur ya. Lingkar leher 46, lingkar dada, permisi ya mas. Waduh, biar nih apa nggak muat. Loh. Tangannya ditutup. Berarti aku dulu gak cukup. Menurutku ini turun 19 cm. Wih. Lingkar dada 1, 2, 3. Kalau lingkar perut dari cowok itu kita cari ukuran yang terbesar. 120. Perut sudah lebih kecil daripada dada. Keren. Masa? Iya. Lingkar panggul, saya bisa lagi. Lingkar panggul 122. Kecil loh. Aku harus berdiri tegap apa? Oh iya, sorry, begitu. Loh, tambah turun berarti. 119 lingkar panggul. Lebar bahu 53, lingkar ketiak 62,5, lingkar bicep 38, lingkar siku 32, lingkar pergelangan tangan 20, panjang lengan panjang 68,5, panjang jas 79,5. Oke, berarti warna yang dipilih itu abu-abu gelap ya, Mas? Ya, abu-abu gelap kayaknya aja. warna yang ini nih, cocok sama kamu. Mirip sih sama baju yang kamu pakai, ya nggak? Semoga nyampe. Achieve. Nyampe. Kalau nggak nyampe, tak buang ini desainnya. Iya, mateng kok. Tak buatin satu set, sama celana, sama rompinya. Nah, gitu. Jadi komplit. Jangan tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Anara kalau ngasih nggak pernah nanggung. Asik. Promo. Tapi gini mas, kan kalau kita jas itu dari awal konstruksi itu udah langsung harus benar. Jadi aku ini belum ngerjakan sampai kamu turun 30 kilo. Jadi biar kan batal kalau nggak jadi kan? Betul, karena kalau jas itu sekali bikin harus langsung jadi pas karena sudah ada konstruksinya. Jadi nggak bisa dia salah terus kita permak-permak itu nggak oke. Bisa tapi nggak mulus. Nanti mau tak bikinin kayak ini jasnya BTS kayak Korea ya, K-pop ya. Waduh, apa itu? Ada ininya? Ada fotonya, aku cariin ya. Nah nih pas nih. Nih udah kayak Korea nggak? Mana? Tapi modelnya bule ya. Kamu suka nggak kalau aku kasih kayak gini? Tuh, gaul kan? Ketemu aku tanggal berapa? Udah 40 kilo? Salah, 30 kilo. Perhitungannya nanti 1 Desember. 1 Desember. Betul, 1 Desember. Jadi nanti ditunggu aja update-nya. Oh iya, tadi kan Catherine kepengen tahu tuh. Kita ngobrol di tempat lainnya. Di sini, boleh. Di sini dingin banget. Aku deso ini. Waduh, kita pindah ke studio aja ya, Mas. Makannya dikit aja, jangan banyak-banyak. Let's go. Ini kita lagi di taman mana ini? Ini studionya Catherine nih. Studio kecil-kecilan untuk kita pakai pribadi. Katanya sendiri. kalau foto-foto senangnya di sini. Kamu keluar. Mau nanya apa, Ce? Aku penasaran, kamu caranya turun 22 kilo gimana? Cuma 3 bulan lagi, 4 bulan jalan kan? Iya, 4 bulan jalan. Iya. Kemarin yang 1 bulan pertama sudah tak share tuh, C, di mana? Di YouTube, di episode kedua. Jadi sekilas ya, itu yang jelas yang pertama aku langsung stop gula. Terus yang kedua ngatur pola makan. Gula itu berarti nggak pakai gula diet juga? Enggak, di pola makanku itu yang langsung berubah drastis adalah aku tetap makan nasi. Sarapan pagi telur rebus. Berapa biji? 2 buah. Terus habis gitu makan siang itu aku pakai nasi. Nasinya tapi tak takar 3 sendok ngambilnya. Lauknya apa? Lauknya bebas. Aku gorengan kebetulan juga? Ya. Kebetulan aku masih kepengin menikmati hidup ya, Ci. Ayam goreng. Ayam goreng masih makan? Ayam goreng makan, tempe makan. Oh, makan? Tempe goreng? Iya, makan. Aku milihnya buat bakarnya lewat olahraga. Jadi makannya aku masih kepengin menikmati lah. Yang kedua biar nggak nyusahin.
habis gitu aku sebulan pertama itu olahraga pasti, C. Sebulan pertama aku bukan cuman sih, sebulan pertama itu aku jalan pagi. Jangan cuman. Iya. Aku lihat kamu gila sih olahraga. Jadi sebulan pertama jalan pagi toh. Jalan pagi sejam. Jalannya nggak jalan yang santai ya. Jalannya jalan cepat. Jadi kurang lebih biasanya dapat 4,5 kilo, 4,5 sampai 4 kilo sampai 4,5 kilo. Terus habis gitu malam makannya tak batasin maksimal jam 6. Kadang pakai nasi dengan takaran yang sama, seringnya enggak. Jadi cuma lauk toh. Terus nah ini yang paling penting, sih. Yang paling penting itu ternyata tidur sore. Tidur cukup. Oh iya? Iya. Tidurku dulu kan sering malam di atas jam 12. Sama. Jam 1. Aku. Nah, setelah itu ketika start aku berusaha tidur jam 10. Ya, paling-paling jam 11. Bulan kedua olahraga polanya masih sama. Polanya sama persis, tapi olahragaku tak tambah nge-gym. Nge-gymnya aku pakai PT supaya nggak salah nggak salah latihan yang tak ambil. Bulan ketiga masih sama, cuman bulan ketiga ini ada kejadian yang bikin aku dalam tanda petik ya agak rugi 2 minggu. Jadi 2 minggu itu beratku nggak turun, sih. Oh, kenapa? Nah, jadi waktu itu aku ada syuting seminggu. Seminggu aku pergi sama keluarga, seminggu aku syuting. Yang kamu ke Jogja ya? Jogja. Yang syuting itu aku sama sekali nggak olahraga, makanan tetap jaga, tapi yang paling ngaruh adalah tidur tadi. Jadi syutingku pulangnya jam 1, jam 5 banget lagi. Itu 3 hari gitu terus. Tapi sebelum syuting juga sudah tidurnya malam terus. Tidurnya lebih sedikit malah bikin lebih gemuk? Iya, karena ternyata tidur itu juga terjadi pembakaran kalori. Nah, makanya kalau tidurnya kurang. Aku tim rebahan loh. Rebahan sama tidur beda dong. Oh, gitu ya. Rebahanmu begini sama ngene, waduh aja. Cuman terus ini sekarang masuk bulan keempat kan, C. Ya kemarin masih minus 10. Jadi sekarang masih minus 10. Masih kurang 10 kilo. Oh, masih. Mestinya udah sebenarnya bukan sih. Sebenarnya kalau misalnya kemarin aku bisa dapat 2 minggu itu paling enggak tinggal 6 kali, C. 6 atau 7 lah harusnya, karena tiap minggu biasanya rata-rata turunnya 1,5 sampai 2. Makanya sebulan terakhir ini ada lagi yang tak rubah. Kemarin aku jalan muter komplek, sekarang enggak. Sekarang jalannya di treadmill, plus aku nambah renang. Seminggu 3 kali. Itu apa ya? Oh, renang ngefek, Mas. Bukan renang itu cuman kecil katanya terbakarnya. Enggak. Ya kalau gerak renang itu sebenarnya malah kalau buat orang gemuk yang jelas yang paling aman. Jadi ya memang PR-nya masih 10 kilo itu sebulan. Berat sih, sebenarnya lumayan berat. Gila. Ya semoga aja lah. Iya. Gitu, C. Keren luar biasa. Aku itu bulan pertama turun 10 kilo loh, C. Gila ya? Gila, 10 kilo. Pol. Iya. Terus bulan kedua itu olahraganya kenceng juga ya, waktu itu kan jalan-jalan komplek kan? Jalan komplek, sama ngeplank sih di rumah. Cuman itu doang, maksudnya nggak pakai nge-gym. Ya tapi memang sepertinya polanya kalau diet gitu ya, bulan pertama itu bisa kenceng. Iya. Bisa kenceng, tapi setelah itu ya itu. Pelan ya. Karena minggu terakhir di bulan pertama itu memang kerasa kok turunnya nggak kayak minggu pertama, minggu kedua ya. Berarti kamu dulu berat badannya berapa, Mas? 130 berapa? Start ya? Start tuh 135,5. Sekarang berapa? Sekarang minggu kemarin 115. Berarti targetnya kamu berapa? 105. Oh, masih 100 ya? 105,5. Kenapa nggak mau di bawah 100? Apa, C? Ya apa sih? Kamu kok tiba-tiba mau turun 30 kilo, Mas? Di challenge sama adikku. Oh. Adiknya Oh. Kalau aku cuma ngajak tok ya. Iya. Gitu ceritanya, C. Jadi terima kasih banyak loh, C. Sama-sama. Aku yang dikasih belajar banyak. Ini, semoga bisa nge-goal ini. Iya, kalau nggak goal nggak jadi loh. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Doakan semoga sebulan ini nyampe. Jadi ini episode
nanti episode terakhirnya setelah perhitungan lah. Aku tunggu. Iya, siap. Terima kasih Cek Catherine, terima kasih semua. Semoga manfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.